Alex Pastoor tengah di Turki untuk bujuk Jayden Oosterwolde gabung timnas Indonesia. Apakah Patrick Kluivert koret Pratama Arhan setelah dapatkan Dean James untuk perkuat timnas Indonesia? Penyebab Emil Audero akhirnya mau perkuat timnas Indonesia. Indra Syafri ikhlas dipecat PSSI dari posisi pelatih timnas U20 Indonesia. Profil Joy Pelupesi, pemain keturunan yang segera dinaturalisasi PSSI untuk bela timnas Indonesia. Tambah satu lagi pemain keturunan Indonesia di Liga Amerika, sudah lakoni debut bareng FC Cincinnati. Alex Pastoor tengah di Turki untuk bujuk Jayden Oosterwolde gabung timnas Indonesia. Asisten pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor dikabarkan tengah berada di Istanbul, Turki untuk bertemu pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde. Pastoor sengaja mendatangi fullback kiri Fenerbahce itu untuk membujuknya bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar soal kedatangan Pastoor ke Istanbul itu dilaporkan oleh fanbase terpercaya tim Fenerbahce, yakni @1907bros di X, Twitter. Tentu menarik melihat apakah Pastoor berhasil meyakinkan Oosterwolde atau tidak. Asisten pelatih tim nasional Indonesia, Alex Pastoor, datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Jayden Oosterwolde bermain untuk tim nasional Indonesia. Bunyi laporan dari akun 197bros, dikutip Minggu, 23 Februari 2025. Kabar itu lantas disambut baik oleh para fans timnas Indonesia. Diketahui, Jayden Oosterwolde memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Bermain di posisi fullback kiri, Jayden yang pernah bermain untuk Parma dan FC Twente itu dinilai bisa menambah tembok pertahanan skuad Garuda. Nantinya, Jayden akan bersaing dengan nama-nama seperti Calvin Verdonk, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Nathan Jo Eon. Tak seperti kebanyakan pemain keturunan Belanda Indonesia lainnya, peluang Jans Oosterwolde untuk dinaturalisasi terbilang besar. Sebab faktanya, sampai saat ini, Jayden Oosterwolde belum juga dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda, bahkan untuk tim kelompok umur. Melihat situasi itu, memilih timnas Indonesia bisa menjadi opsi terbaik yang dimiliki Jayden jika ingin bermain di Piala Dunia. Hal itu karena timnas Indonesia tengah berjuang lolos ke Piala Dunia via kualifikasi Piala Dunia 2020, 6 zona Asia. Jayden yang saat ini dilatih Jose Mourinho di Fenerbahce, itu sejatinya sudah dihubungi PSSI beberapa waktu lalu. Namun, ia belum mau menerima panggilan timnas Indonesia karena masih fokus mendapatkan tempat di timnas Belanda. Karena itulah, Alex Pastoor datang ke Istanbul, Turki untuk meyakinkan pemain yang juga memiliki darah Suriname itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka meminta saya membela Indonesia. Tim Suriname juga meminta saya, kata Jayden Oosterwolde, mengutip dari ESPN, Minggu, 23 Februari 2025. Namun saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Saya hanya ingin Belanda. Itulah tujuan saya, tutup Jayden Oosterwolde. Apakah Patrick Kluivert koret Pratama Arhan setelah dapatkan Dean James untuk perkuat timnas Indonesia? Hati Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia dijamin sedang berbunga-bunga, sebab ada 3 pemain keturunan tambahan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Emil Audero, penjaga gawang Palermo, Dean James, fullback kiri, Go Ahead Eagles, dan Joy Pelupesi, gelandang Lomel SK. Dari 3 nama di atas, munculnya Dean James menjadi pertanyaan. Kenapa PSSI berupaya menaturalisasi Dean James? Bukannya timnas Indonesia telah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi fullback kiri. Saat ini ada Calvin Verdonk yang berstatus fullback kiri atau wingback kiri timnas Indonesia. Kemudian disusul Pratama Arhan dan Shane Patinama. Ada juga Nathan Jo Eon yang posisi aslinya sebagai fullback kiri, namun lebih sering dimainkan sebagai gelandang di timnas Indonesia. Satu lagi, ada juga Justin Hubner yang beberapa kali dimainkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U21 sebagai fullback atau wingback kiri. Namun, jika ditelisik lebih dalam, jurang kualitas antara Calvin Verdonk dan nama-nama lain teramat jauh. Ketika Calvin Verdonk absen, timnas Indonesia tidak memiliki fullback atau wingback kiri jempolan. Karena itu, kehadiran Dean James bagaikan berkah bagi timnas Indonesia. Bahkan jika ukurannya statistik gol dan assist di Eredivisie 2024 sampai 2025, catatan Dean James lebih baik ketimbang Calvin Verdonk, yakni 1 gol dan 2 assist. Calvin Verdonk baru mencetak 1 gol dan 1 assist.
Seiring kehadiran Dean James, apakah Pratama Arhan akan menjadi korban, alias takkan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Okezone memprediksi Pratama Arhan tetap dibawa untuk laga Maret 2025. Hal itu berdasarkan performa Pratama Arhan bersama sang klub musim ini, Bangkok United. Dari 8 pertandingan bersama Bangkok United musim ini, Pratama Arhan telah mencetak 2 assist. Pemain yang berpotensi terpental efek kehadiran Dean James adalah Shane Patinama dan Nathan Teo Aon. Shane Patinama sama sekali belum mencetak gol maupun assist dalam 16 pertandingan bersama klub Liga 2 Belgia, KAS Eupen. Nathan Teo Aon lebih parah lagi. Musim ini, ia baru 3 kali main bersama sang klub Swansea City. Bahkan penampilan terakhir Nathan Teo Aon bersama Swansea City tersaji pada 28 Agustus 2024, atau hampir 6 bulan lalu. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Harapannya, pemain-pemain yang dipanggil bisa membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 poin dari laga versus Australia dan Bahrain. Penyebab Emil Audero akhirnya mau perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir membeberkan penyebab Emil Audero akhirnya mau perkuat timnas Indonesia. Menurut pemaparan Erick, Emil mulai tertarik usai melihat keseriusan PSSI untuk membangun timnas Indonesia. Seperti diketahui, nama Audero sudah cukup lama mencuat untuk dinaturalisasi. Bahkan rumor mengenai kiper Palermo itu sudah ada saat timnas Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Hanya saja, dia sempat menolak untuk dinaturalisasi. Kabar mengenai Audero pun kemudian menguap begitu saja. Sampai akhirnya, belakangan rumor kembali santer dan kiper kelahiran Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat itu kini bersedia membela timnas Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa naturalisasi Audero penuh dengan lika-liku? Erick pun tak menampik kalau setiap pemain pasti memiliki dinamika tersendiri. Apalagi kiper berusia 28 tahun itu sempat bergabung Inter Milan dan Juventus, yang pastinya memusatkan fokusnya untuk bisa mendapat tempat utama. Ya dinamika, masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan. Kita tahu, waktu itu kan Emil berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu. Tentu persaingannya tinggi, namanya juga Inter Milan, Juventus. Nah tentu ya ada pertimbangan lain, ucap Erick kepada wartawan, dikutip Minggu, 23 Februari 2025. Satu hal yang pasti, Erick memastikan tidak ada unsur komersial dalam proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Dia menekankan bahwa para pemain keturunan yang saat ini bergabung karena murni memilih dengan hatinya dan percaya akan proyek federasi dalam memajukan timnas Indonesia. Yang penting, kami dari PSSI tidak mau ada kesan begini, bahwa para pemain ini bergabung karena ada komersialisasi. Pemain ini bergabung karena percaya program kita yang serius, mereka bergabung dengan hati mereka. Nah, prosesnya seperti ini, tegas Erick. Lebih lanjut, Erick menjelaskan betapa seriusnya PSSI membangun sepak bola Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Tidak hanya terpusat pada skuad senior saja, melainkan juga pada tim kelompok umur dan timnas putri Indonesia. Saya rasa luar biasa 2 tahun terakhir respon dari mereka. Karena program yang kita bentuk sangat-sangat, saya bilang agresif ya, seperti U20, U17, tim nasional putri kemarin di Saudi, sekarang udah di Jepang saya rasa. Sudah ikut lagi turnamen di Jepang. Saya rasa ya itu yang mereka lihat, kita sangat serius, terang Erick. Kata Ketum PSSI Erick Thohir usai pecat Indres Jafri dari pelatih Timnas U20 Indonesia. PSSI resmi memecat Indres Jafri dari kursi pelatih Timnas U20 Indonesia pada Minggu, 23 Februari 2025. Pemecatan Indres Jafri ini karena didasari dari hasil buruk Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan memang terpuruk selama tampil di Piala Asia U20 2025. Saat Timnas U20 Indonesia tampil di ajang tersebut, memang banyak pihak yang menyoroti penampilan skuad Garuda Nusantara. Jens Raven dan kawan-kawan banyak dikritik setelah menelan 2 kekalahan dan sekali imbang tersebut. Untuk itu, setelah Timnas U20 Indonesia kembali dari Cina, PSSI pun langsung menggelar rapat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan melakukan rapat bersama dengan anggota komite eksekutif.
Eksekutif, Exco PSSI. Setelah melakukan diskusi bersama, akhirnya PSSI memutuskan memecat Indra Syafri. Setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20 Indonesia. Tulis Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com, Minggu, 23 Februari 2025. Setelah memecat Indra Syafri, Erick Thohir pun berterima kasih kepada sang pelatih. Apalagi diketahui, Indra Syafri merupakan sosok pelatih yang memiliki banyak prestasi untuk timnas kelompok usia. Pelatih asal Sumatera Barat ini sudah sering menukangi timnas U16 Indonesia, U20 dan U23. Sudah ada beberapa prestasi yang berhasil dilahirkan oleh Indra Syafri. Bahkan, ia membawa timnas U23 Indonesia mencetak sejarah di SEA Games 2023. Indra Syafri membawa timnas U23 Indonesia meraih gelar juara di SEA Games 2023 setelah 32 tahun lamanya. Selain itu, tahun lalu Indra juga membawa Jens Raven dan kawan-kawan meraih gelar juara di ASEAN Cup U19 atau yang dikenal sebagai Piala AFF U19 2024. Tak hanya prestasi itu, Indra Syafri juga membawa Kadek Arel dan kawan-kawan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Hanya saja, langkah tim merah putih harus terhenti dan gagal melaju ke babak perempat final. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang Coach Indra selama menangani Garuda Muda dengan meraih medali SEA Games 2023, juara Piala AFF U19 2024, dan Loloa Piala Asia U20 2025, kata Erick. Dengan kegagalan timnas U20 Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U20 2025, itu berujung pahit. Pasalnya, Indra Syafri gagal membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ini karena hanya 4 tim terbaik yang dipastikan bisa lolos dan tampil di Piala Dunia U20 2025. Timnas Indonesia punya Emil Audero dan Maarten Paes. Erick Thohir mengatakan kiper ketiga untuk pemain muda. Sebagai informasi, PSSI kini sedang berusaha mempercepat naturalisasi Emil Audero. Kiper milik klub Serie B Palermo itu diharapkan bisa memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia nantinya akan menghadapi Australia 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap kehadiran Emil Audero semakin memperkuat kedalaman skuad Timnas Indonesia, terutama di posisi penjaga gawang. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Maarten Paes menyambut Emil Audero dengan positif. Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di posisi kiper. Karena Martin Paes luar biasa. Kita juga bicara sama Martin Paes bahwa kompetisi itu diperlukan dan Martin sangat diterima. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika, di FC Dallas, tetapi tentu yang namanya risiko, itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi kiper kita. Alhamdulillah, setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain sendiri kan punya dinamika kehidupan yang mereka masing-masing ya, karena mereka kan tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi banyak juga yang bermain di Liga luar. Nah, Emilio Audero Mulyadi proses sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, Serie A, Serie B, Juventus, Inter kemarin Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh, kata Erick Thohir. Erick Thohir kemudian berbicara terkait posisi kiper ketiga Timnas Indonesia. Dalam hal ini, Erick Thohir menegaskan bahwa posisi tersebut akan ditempati kiper muda. Erick Thohir ingin pemain muda bisa belajar banyak dari Maarten Paes dan Emil Audero. Bila mengacu pada pernyataan tersebut, Nadeo Argawinata sepertinya harus merelakan tempatnya di Timnas Indonesia. Hernando Ari lebih cocok dengan kriteria yang diungkapkan Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Hernando Ari kini baru berusia 23 tahun. Di posisi kiper ketiga, kita akan mempertahankan goalkeeper yang muda, supaya bisa belajar kepada senior-seniornya, ucap Erick Thohir. Indra Syafri ikhlas dipecat PSSI dari posisi pelatih Timnas U20 Indonesia. Kepastian ini diumumkan langsung oleh PSSI pada Minggu, 23 Februari 2025. PSSI memecat Indra Syafri karena penampilan jeblok Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025.
Sebagai informasi, Piala Asia U20 2025 digelar di China pada 2025, 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Timnas U20 Indonesia bersaing di grup C pada kesempatan ini. Lawan yang dihadapi yakni ada Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Timnas U20 Indonesia hanya bisa meraih 1 poin dari 3 laga yang dijalani. Raihan 1 poin membuat Timnas U20 Indonesia gagal lolos ke babak 8 besar. Tim asuhan Indra Syafri finish di peringkat ketiga grup C. Torehan tersebut tentu jauh dari target yang diberikan PSSI. Seperti yang diketahui, PSSI ingin Timnas U20 Indonesia menembus semifinal agar bisa lolos langsung ke Piala Dunia U20 2025. Terlepas dari semuanya, Erick Thohir mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan Indra Syafri. Setelah kami di PSSI, baik saya, Wakil Ketua Umum, dan para exco mengadakan evaluasi, kami berkeputusan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20. Saya pribadi dan PSSI sangat berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang telah ditunjukkan Coach Indra selama menangani Garuda Muda, sehingga punya prestasi juara AFF U19 2024 dan lolos Piala Asia U20 2025, kata Erick Thohir. Dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Indra Syafri akan memahami dan menerima keputusan yang diambil PSSI. Pasalnya, keputusan tersebut diambil secara profesional. Erick Thohir menambahkan Indra Syafri juga bakal tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Keputusan untuk melepas Coach Indra diambil secara profesional. Artinya, Coach Indra juga memahami dan menerima keputusan tersebut. Secara pribadi dan organisasi, hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih dan akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, ucap Erick Thohir. Debut jadi starter di Liga Jepang jadi bek kiri, gagal bawa timnya menang pekan ini. Sandy Walsh dipercaya Steve Holland tampil saat Yokohama F. Marinos tampil di markas Sunfreeze Hiroshima di Edion P-Swing Hiroshima. Sandy Walsh kembali diturunkan di luar posisi terbaiknya hari ini oleh Steve Holland. Pada laga lawan Shanghai Port, Sandy Walsh diturunkan sebagai bek tengah. Pada akhir pekan ini, ex-asisten pelatih timnas Inggris menurunkannya sebagai bek kiri. Sandy Walsh main dalam formasi 4-2-3-1 sore ini. Bek 29 tahun tersebut tampil lumayan impresif saat mengawal lini pertahanan Yokohama F. Marinos. Dirinya main 74 menit pada laga ini. Sandy Walsh sukses mencatatkan 7 sapuan dan 3 intercept sepanjang laga. Selain itu, bek timnas Indonesia berhasil melakukan 56 sentuhan dan mencatatkan 85% akurasi umpan sukses. Penampilannya di babak pertama kurang agresif. Sandy Walsh terlihat masih butuh adaptasi dengan sistem permainan tim. Dirinya lebih banyak fokus untuk membantu pertahanan. Namun, di babak kedua, kelengahan di areanya harus dibayar mahal. Sandy Walsh gagal mencegah umpan silang mengarah ke kotak penalti timnya. Hal ini berbuah kemelut di dalam kotak penalti dan menghasilkan tendangan penalti buat lawan usai wasit melihat ada handsball. Rio Germain sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya dengan sempurna meski kiper sudah membaca arah tembakan tersebut. Usai momen tersebut, dirinya mulai berani untuk menyerang sampai ke pertahanan lawan. Namun, tidak ada peluang yang berhasil dikreasikannya dari sana. Kebersamaan Sandy Walsh hanya berlangsung 74 menit. Dirinya digantikan oleh Toichi Suzuki yang juga debut di klub. Ini jadi penampilan kedua Sandy Walsh bersama klub asal Jepang tersebut. Penampilan perdananya terjadi saat laga terakhir Liga Champions Asia di markas Shanghai Port. Kala itu, Yokohama F. Marinos sukses menang 0-2. Profil Joey Pelupessy, pemain keturunan yang segera dinaturalisasi PSSI untuk bela timnas Indonesia. Joey Pelupessy telah dipastikan PSSI bakal segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak sendirian, Joey Pelupessy akan jalani proses naturalisasi bersama 2 pemain keturunan lain. Mereka adalah Emil Audero dan Dean James. Pemain bernama lengkap Joey Martis Pelupessy Oni lahir di Almelo, Belanda pada 15 Mei 1993. Dia biasa bermain di posisi gelandang bertahan. Joey Pelupessy mengawali kariernya di dunia sepak bola dengan gabung SVVN Nijverdal. Kemudian, dia pindah ke tim akademi FC Twente pada 2004. Di FC Twente, bakat Joey Pelupessy terus berkembang. Dia pun menjajal tim FC Twente dari berbagai level umur, mulai dari U17, U19, dan U21,
hingga akhirnya menembus tim senior sejak 2013. Sayangnya, kontrak Joey Pelupessy tak berlangsung lama di FC Twente. Alhasil, dia akhirnya pindah ke Heracles Almelo pada 2014. Selama 4 musim membela Heracles Almelo, Joey mentas di 119 laga dengan mencatatkan 5 gol dan 6 assist. Joey Pelupessy kemudian mengepakkan sayap kariernya lebih lebar lagi dengan hijrah membela klub Inggris. Dia menandatangani kontrak bersama Sheffield Wednesday yang kala itu tampil di divisi Championship pada 2018. Di sana, Joey Pelupessy tampil sebanyak 119 kali sejak 2018 hingga 2021 dengan membukukan 1 gol serta 3 assist saja. Lalu, kariernya dilanjutkan ke klub Turki, Giresunspor. Namun, ia hanya main 22 kali di sana. Pada Juli 2022, Joey Pelupessy memutuskan kembali ke Belanda. Dia membela klub FC Groningen. Di sana, Joey Pelupessy bahkan sempat dipercaya menjadi kapten. Tetapi, pada Januari 2025, Joey Pelupessy memutuskan hijrah ke Belgia. Dia membela klub Lommel saat ini. Joey Pelupessy sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari Maluku. Darah ini berasal dari kakek dan neneknya yang berasal dari wilayah tersebut. Tambah satu lagi pemain keturunan Indonesia di Liga Amerika, sudah lakoni debut bareng FC Cincinnati, bahkan satu pemain keturunan yang nanti akan dibahas, Coach. Dia merupakan pemain muda yang berhasil debut di tim utama FC Cincinnati. Sebelumnya, diketahui pada Liga Amerika sebenarnya ada 2 pemain keturunan Indonesia, yang satu sudah dinaturalisasi dan satunya lagi belum, yaitu Marten Paes yang sudah jadi WNI pada April 2024 lalu, dan Adrian Wibowo, calon pemain keturunan, ditambah lagi dengan Noah Adnan yang jadi pembahasan saat ini. Noah Adnan merupakan pemain berusia 23 tahun. Dia berposisi sebagai center back atau back tengah. Dan rupanya Noah memang memiliki garis keturunan Indonesia. Dilihat dari namanya saja, tentu Adnan merupakan suatu nama yang kental dengan unsur Indonesia. Perlu diketahui, garis keturunan Indonesia yang dimiliki oleh Adnan itu berasal dari ayahnya yang merupakan orang asli Jakarta ternyata. Dan lagi, ayah dari Noah ternyata masih memiliki, bahkan memegang paspor Indonesia. Kendati demikian, saat ini ayahnya Noah menetap dan tinggal di ANS. Noah Adnan bergabung dengan FC Cincinnati. 2 usai dikontrak sebagai back dengan kontrak MLS Next Pro. Melalui website resmi FC Cincinnati, Adnan bisa bergabung dengan klub oranye dan biru setelah melewati tahapan uji coba yang berakhir secara baik. Adnan terbukti sebagai salah satu pemain bertahan Stanford yang paling andal dan konsisten dari tahun 2020. Per 2024, tulis web resmi FC Cincinnati. Sebagai mahasiswa tingkat 2, Adnan mencetak 3 gol dan menjadi tembok pertahanan yang hanya memiliki rasio kebobolan 0,87 gol per pertandingan. Tambahnya, Adnan menduduki peringkat kedua dalam tim soal menit bermain, 1525, dan menjadi pemain inti dalam semua 20 pertandingan paparnya. Terutama sewaktu membela untuk Stanford termasuk 2 pertandingan di NCAA Division I College Cup, ujar FC Cincinnati dalam keterangannya. Transaksi FC Cincinnati 2 telah mengontrak Noah Adnan dengan kontrak MLS Next Pro pada 17 Februari 2025. Tegas FC Cincinnati soal perekrutan Noah Adnan. Dengan begitu, artinya pemejen keturunan Indonesia semakin bertambah di Liga Amerika. Usai kedatangan Noah Adnan yang debut di tim utama FC Cincinnati. Patrick Kluivert berpeluang panggil Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, 2 nama di atas sempat kehilangan tempat di Timnas Indonesia, tepatnya di era Shin Tae-yong. Sadil Ramdhani terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada awal tahun lalu. Tepatnya, yakni ketika Timnas Indonesia menghadapi Libya pada 5 Januari 2024. Setelah itu, Sadil Ramdhani tak lagi mendapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Nasib lebih buruk dialami Elkan Bagot. Semua berawal dari aksi Elkan Bagot yang dikabarkan menolak panggilan Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia. Kala itu,
Timnas U33 Indonesia sedang berjuang di babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Elkan Bagat justru memilih untuk liburan. Hal ini disebut membuat Shin Tae-yong kecewa. Sejak saat itu, Elkan Bagat tak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, harapan Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia kini kembali terbuka. Adanya Patrick Kluivert menjadi alasannya. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong pada bulan Januari 2025. Semua pemain yang sempat nggak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi. Itu pasti. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagat dan Sadil Ramdhani. Nanti akan kami umumkan awal Maret ya. Kata sementara itu, Timnas Indonesia akan memiliki jadwal bertanding 2 kali pada bulan Maret 2025. Laga tersebut yakni melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.